saya akan memaparkan kesimpulan dari materi saya, yakni sumber hukum perdata. Baiklah, hukum perdata adalah cabang yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Dalam penerapannya, terdapat beberapa sumber hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya. Nah, sumber hukum perdata itu sendiri dapat didefinisikan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan atau norma yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan mengenai pelanggaran. Aturan dapat mengakibatkan sanksi yang nyata dan tegas. Dalam ilmu hukum, sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Baik, yang pertama, hukum tertulis yang meliputi undang-undang dan peraturan yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata menjadi sumber utama. Nah, sumber hukum perdata tertulis di antaranya Algemeen Bepalingen van Wetgeving, Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata, KUH Dagang atau Wetboek van Koophandel, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta yang berkaitan dengan tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang jaminan visudia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Nah, yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hukum adat merupakan salah satu contohnya yang hingga kini masih diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Nah, adapun sumber-sumber hukum perdata ini meliputi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Baik, sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu tempat di mana materi hukum itu diambil. Nah, sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum tersebut. Sedangkan sumber hukum formil ialah tempat untuk memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formil itu berlaku. Nah, contohnya seperti undang-undang, jurisprudensi, perjanjian antar negara, dan kebiasaan atau hukum adat. Membahas mengenai undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum tertulis yang paling utama dalam sistem hukum perdata. Nah, di Indonesia, hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, atau yang dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek. Jurisprudensi yaitu keputusan hakim dalam kasus tertentu yang kemudian dijadikan acuan untuk penyelesaian kasus serupa di masa mendatang. Nah, jurisprudensi memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan hukum atau memperjelas aturan yang kurang spesifik. Nah, ada juga doktrin.
yaitu pendapat para ahli hukum yang dijadikan rujukan oleh hakim atau pihak lain dalam memahami dan menafsirkan hukum. Meski tidak mengikat secara langsung, doktrin memiliki nilai signifikan dalam pengembangan ilmu perdata. Nah, terakhir yaitu perjanjian internasional juga dapat menjadi sumber hukum perdata. Nah, terutama dalam konteks hubungan lintas negara seperti perdagangan internasional dan perjanjian bilateral. Nah, sebagai kesimpulan di sumber hukum perdata ini, sumber hukum perdata berperan sebagai landasan dalam mengatur hubungan antar individu. Pemahaman yang baik tentang sumber-sumber ini membantu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Nah, dengan memahami aspek tertulis maupun aspek tidak tertulis, serta kontribusi jurisprudensi dan doktrin maupun juga kebiasaan dan juga undang-undang, kita dapat lebih menghormati hukum perdata sebagai pondasi tatanan sosial yang berkeadilan.